Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kapal tongkang hanyut hingga menabrak jembatan di Babelan, Kabupaten Bekasi. Tanggul jebol, 2 perumahan terendam banjir di Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Dukung penyelenggaraan pilkada serentak, PT KAI berikan diskon tiket kereta. Dua perumahan di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor terendam banjir. Diduga banjir disebabkan tanggul sungai yang tak jauh dari lokasi tersebut jebol. Tanggul sungai yang letaknya tak jauh dari 2 perumahan di Dusun Bojong, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor jebol pada Senin sore. Akibatnya air tumpah ke jalan hingga merendam puluhan rumah warga. Tanggul sungai jebol usai wilayah ini diguyur hujan deras. Ini sudah kedua kalinya banjir melanda Dusun Bojong, namun kali ini cukup parah. Lokasi yang terdampak paling parah yaitu perumahan Primavera di Blok N. Ketinggian air yang merendam Blok N mencapai 1 meter. Pada Senin malam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor dibantu relawan mengerahkan perahu karet ke lokasi bencana untuk evakuasi warga yang masih terjebak banjir. Yang kena banjir? Ya, kurang lebih sekitar 25 rumah. 25 rumah? Ya. Ketinggiannya Pak Kadus, ketinggian banjir itu? Ketinggiannya selutut, ada yang 1 meter juga. Ada yang 1 meter? Ada di Blok N. Itu kenapa penyebabnya Pak Kadus? Jebol, tanggul jebol. Tanggul Banjir juga sempat melanda perumahan Gria Alam Nusantara, Desa Bojong, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor pada Senin sore. Namun pada Selasa pagi banjir surut. Warga sekitar yang rumahnya terendam banjir mulai bersih-bersih sisa lumpur. Mereka menyelamatkan barang elektronik hingga sepeda motor yang sempat terendam air. Barang berharga sebagian warga rusak karena saat banjir mereka sedang tidak ada di rumah, sehingga tidak dapat menyelamatkan barang. Kalau yang di sini katanya sampai sudah ada orang dewasa. Oke. Iya. Itu ini kondisi barang-barang gimana teh? Terselamatkan atau enggak? Kalau saya kan baru pulang kerja pas jam 6 ya. Jadi beneran nyampe depan itu udah nggak bisa masuk lagi. Jadi ya udah ditinggal aja rumahnya, ini baru diberesin. Ini banyak yang ini ya terendam ya barang-barang Bukan elektronik. terendam, semuanya kerendam kayaknya deh Pak. Semua ya? Semuanya kerendam. Banjir juga merendam rumah ibadah serta fasilitas umum lainnya. Warga berharap kepada pihak pengembang untuk mencari solusi mengatasi masalah banjir. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Sementara itu, keluarga korban meninggal dan luka-luka dalam longsor yang terjadi di area pesantren Yaspida, Kabupaten Sukabumi, menerima santunan dari Menteri Sosial. Total santunan untuk keluarga korban dari 4 korban tewas dan 5 luka-luka sebesar 85 juta rupiah. Tiba di Kompleks Pesantren Yaspida, Kabupaten Sukabumi, Senin sore. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf langsung menemui para orang tua santri yang jadi korban longsor Rabu pekan lalu. Mensos bertemu untuk memberikan santunan kepada korban meninggal dan luka-luka. Mensos mengatakan kegiatan ini sesuai arahan Presiden untuk memberi bantuan bagi warga yang tertimpa bencana. Total bantuan yang diberikan 381,48 juta rupiah yang mencakup 193,78 juta untuk logistik tanggap darurat, 85 juta untuk santunan korban bencana, 100 juta untuk perlengkapan sekolah pesantren, dan 2,7 juta untuk paket sembako penerima santunan. Ketika ada bencana, ya kita bisa memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan kewenangan kita. Kita berada di belakangnya BNPB dan juga tentu TNI Polri. Kemudian yang kedua, di samping kita memberikan penguatan atau dukungan di bidang logistik dan shelter atau tempat pengungsian, kita juga memberikan santunan kepada korban baik yang wafat maupun yang luka-luka. Itu dimanapun kita memberikan dukungan seperti itu. Dan khusus di Sukabumi,
program kita banyak sekali, ya, mulai dari PKH, bansos, ya, dan juga program-program rehabilitasi. Pada 13 November lalu, 4 santri meninggal dunia dan 5 lainnya luka-luka usai tertimpa tanggul kolam karena longsor. Padahal pihak pesantren Yaspida telah melarang seluruh warga dan santrinya untuk berada di lokasi itu karena area rawan longsor. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, informasi yang satu ini buat Anda yang mau mudik untuk mencoblos saat pilkada nanti. PT KAI memberikan diskon tiket kereta untuk keberangkatan pada 26 hingga 28 November. Untuk menyukseskan pilkada serentak 2024 dan meningkatkan partisipasi pemilih, PT KAI memberikan diskon tiket kereta 10%. Diskon diberikan untuk keberangkatan pada 26 hingga 28 November. Adanya diskon tiket kereta ini untuk memudahkan masyarakat yang pulang kampung agar bisa menggunakan hak pilihnya saat pilkada serentak 27 November pekan depan. Namun perlu diingat jika diskon tiket hanya untuk kereta komersil antar kota atau kereta reguler jarak jauh. Ya, untuk menghormati perjuangan Prof. Mokhtar Kusumaatmadja, sejumlah alumni Universitas Padjadjaran Unpad Bandung meluncurkan film dokumenter berjudul 12 Mile Guiding the Archipelago. Film itu mengisahkan peran penting Prof. Mokhtar dalam memperluas batas wilayah laut Indonesia. Menggantikan batas lebar 3 mil yang lama. Kenapa 12 mil? Kenapa? Inilah cuplikan film 12 Mile yang dirilis baru-baru ini oleh alumni Unpad Bandung. Film dokumenter yang disutradarai oleh Tubagus Dede ini bercerita tentang bagaimana Prof. Mokhtar Kusumaatmadja memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia yang awalnya seluas 3 mil menjadi 12 mil. Melalui diplomasi dan prinsip yang teguh, Prof. Mokhtar meyakinkan dunia akan hak Indonesia sebagai negara kepulauan. Film 12 Mile sengaja dibuat untuk mengenang jasa Prof. Mokhtar untuk perjuangannya sebagai penggagas wawasan Nusantara yang menjadi landasan Indonesia menentukan batas teritorial. Film ini diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Itu bisa dinikmati tidak hanya oleh segelintir orang, tetapi oleh bangsa ini. Dan karya Prof. Mokhtar itu merupakan fase kemerdekaan ketiga, karena tanpa Prof. Mokhtar, Indonesia tidak pernah mempunyai wilayah seperti ini. Keluarga dari Prof. Mokhtar merasa terharu atas peluncuran film 12 Mile. Harapannya, film 12 Mile dapat tayang di seluruh layanan streaming digital. Coba kamu cari. Saya sebagai putranya yang berharap bisa ditayang di Netflix atau di platform yang memang jangkauannya luas ke masyarakat luas, karena ya kembali lagi ya banyak, saya pun juga dulu berpikir bahwa luas wilayah laut itu otomatis waktu kita merdeka dulu ya, jadi waktu saya kecil pun juga saya terus terang saya nggak tahu Bapak melakukan apa, karena Bapak kan tidak pernah bercerita ya. Prof. Mokhtar seorang akademisi dan birokrat yang pernah menjabat sebagai rektor Universitas Padjadjaran. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri di era Presiden Soeharto. Film 12 Mile akan diluncurkan pada Desember mendatang dengan total durasi 50 hingga 60 menit. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.